Lanjut ya. Nah, jadi Kejadian 38 ayat 2 itu bunyinya begini. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Jadi ada satu cewek orang Kanaan namanya Syua. Ini orang Kanaan ya. Nah, kata melihat, Yehuda melihat kan. Nah, kata melihat itu bahasa Ibrani yang dipakai itu ra'a. Ra'a, melihat. Jadi dia itu melihat dengan memberikan perhatian. Nah, memberikan perhatian yang besar. Kalau bahasa aslinya susunannya itu ya, kata ra'a ini muncul duluan. Jadi kalimatnya itu sebenarnya melihatlah Yehuda. Jadi dengan bertujuan untuk memuaskan keinginan dagingnya, Yehuda ini melihat. Akhirnya Siwa ini dinikahi. Nah, kalau kita ingat, Abraham dulu waktu dia ngambil menantu perempuan untuk anaknya Ishak, dia pesan, jangan sampai anak saya itu kawin sama orang Kanaan. Jadi kan dia Abraham nih, Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub kan, ini baru 1, 2, 4 generasi baru. Terus Yehuda ini nggak mengikuti jejak Yakub, ayahnya juga tidak mengikuti jejak kakeknya. Dia menikahi perempuan Kanaan. Siwa itu kalau bahasa Ibrani ya kalau kita terjemahin itu artinya orang kaya. Orang kaya, artinya namanya itu orang kaya. Jadi Yehuda itu menikah Siwa itu karena dia lihat hartanya. Karena dia orang kaya jadi dikawinin sama dia. Nah, dari perkawinan ini itu lahir 3 anak. Yang pertama itu namanya yang kedua namanya Onan, yang ketiga namanya Selah. Jadi ada 3 anak nih ya, Onan, dan Selah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, ini dikasih menantu namanya Tamar. Dikasih istri, sorry. Yehuda itu angkat Tamar sebagai menantunya. Untuk anak pertamanya namanya Nah, tapi karena ini jahat di mata Tuhan, ini mati. Mati ini. Nah, di dalam hati Yehuda itu ada pikiran, mungkin dia mati gara-gara Tamar. Nah, kalau kita ingat, di awal-awal, Kejadian 3 ayat 15, Tuhan kan menjanjikan keturunan perempuan yang akan datang untuk menghancurkan kepala ular kan. Nah, jadi itu tuh kan nubuat tentang Yesus. Nanti Yesus tuh akan menghancurkan dosa dan maut. Nah, tapi untuk Yesus bisa datang ke bumi ini, itu halangannya tuh sangat besar. Banyak sekali halangannya. Misalnya contoh, bisa saja keturunan-keturunan dari Adam itu nanti dia nggak punya anak. Bisa kan? Nah, oleh karena itu, Allah bikin beberapa hukum. Salah satunya tuh hukum pernikahan untuk melanjutkan garis keturunan. Sekali lagi ya, hukum ini namanya hukum pernikahan demi melanjutkan garis keturunan. Jadi pada dasarnya begini, hukum ini mewajibkan saudara dari orang yang mati itu untuk ambil istri kakaknya dan tidur sama dia supaya nanti anaknya itu jadi anak kakaknya. Ini ada di Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Saya bacain ya. Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya lah haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka, jadi karena ini mati tanpa punya anak, Tamar ini nggak boleh menikah
dengan orang lain, tapi harus menikah dengan saudaranya si demi memberikan keturunan bagi si Nah, jadi nanti kalau misalnya Onan yang gantiin kakaknya kawin sama Tamar, anaknya itu bukan anak Onan, anaknya itu jadi anaknya Supaya apa? Supaya nama itu nggak hilang dari silsilah. Jadi nggak ada nama orang Israel tuh yang dihapus dari silsilah. Nah itu, jadi menurut hukum perkawinan ipar atau hukum pernikahan untuk melanjutkan garis keturunan, Onan disuruh menikahi Tamar. Itu dicatat di Kejadian 38 ayat 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Nah, jadi seandainya Onan ini memberikan anak kepada kakaknya, kan anak sulung itu kan kalau di Israel itu dapat berkat 2 kali lipat, artinya dia dapat warisan pun 2 kali lipat. Nah, maka si Onan ini pikir rugi kalau aku berikan anak kepada kakakku, nanti harta Yehuda itu 2 kali lipat dikasih ke keluarga mereka, rugi. Jadi dia nggak mau. Jadi si Onan ini selalu membuang spermanya ke tanah. Dan ini jahat di mata Tuhan. Akhirnya Onan pun dibunuh, dimatiin Tuhan. Ini yang terjadi sebenarnya. Tapi Yehuda nggak tahu hal ini. Yehuda pikirnya, gila anak gua 2 orang kawin sama perempuan ini mati semua. Ini pasti gara-gara si Tamar ini bawa sial gitu. Dia pikirnya begitu. Nah, sesuai hukum harusnya Selah yang kawin sama Tamar. Tapi Yehuda pikir, nanti Tamar kamu pulang dulu deh ke rumah papamu. Hidup sebagai janda aja gitu. Nanti kalau anak saya udah gede, yang Selah ini baru aku kasih ke kamu. Kalau baca di Kejadian 38 ayat 11, ya bacain ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi Tamar itu pergi, tinggal di rumah ayahnya. Nah, pada waktu itu, waktu Tamar di rumah orang tuanya, terdengar kabar Sua ini mati. Istrinya Yehuda, mati. Nah, Yehuda itu lagi pergi ke suatu tempat namanya Timna untuk mengadakan upacara pengguntingan bulu domba. Itu hari baik, hari di mana orang dapat duit banyak karena dia potong bulu domba terus jualkan dapat duit banyak. Nah, mungkin Yehuda ini pasti minum-minum keras, moodnya lagi baik gitu kan. Nah, jadi begitu Tamar dengar kabar ini, apa yang dilakukan Tamar? Ini tindakan Tamar nih sangat di luar logika. Jadi seperti dia sudah lama menunggu, dia begitu dia dengar kabar itu, dia langsung lepas pakaian perjanda. Jadi orang Israel itu kalau janda mereka punya pakaian khusus, menandakan kalau mereka itu janda gitu. Nah, waktu dia dengar papanya lagi berjalan ke Timna, dia lepas baju jandanya, dia dandan seperti pelacur. Jadi dia nyamar pakai pakaian seksi jadi pelacur. Duduk diam di satu jalan, nunggu mertuanya lewat. Ini kan random banget kan, seolah-olah emang kalau dia nongkrong di satu tempat, kalau mertuanya nggak lewat situ gimana? Ya kan? Tapi Tamar ini seperti sudah tahu, sudah sangat memahami kehidupan mertuanya di hari-hari biasa. Berarti dia udah tahu mertuanya ini sering main pelacur, atau udah sering jalan lewat jalan mana kalau lagi menggunting bulu domba. Dan perkiraan Tamar itu tepat 100%. Begitu Yehuda lihat dia, langsung, katanya Tamar itu langsung, Tamar, kamu pelacur kan? Aku mau dong tidur sama kamu. Terus Tamar tanya, kamu mau bayar berapa gitu? Wani piro ibaratnya. Terus si Yehuda jawab, anak kambing. Saya kasih anak kambing. Tapi anak kambingnya sekarang lagi nggak ada. Jadi sebagai jaminan, si Tamar minta. Dia minta cap materai, minta kalung, sama minta tongkatnya Yehuda. Habis itu, setelah selesai, Yehuda pulang kan, Yehuda langsung suruh,
asisten, tolong ambil kambing dong, kamu pergi, di situ ada pelacur, ambil balik barang-barangku. Tapi ternyata begitu orangnya sampai di situ, nggak pernah ada pelacur di sini. Terus kata Yehuda, ya udahlah daripada kita jadi omongan orang, biarlah benda-benda itu diambil oleh pelacur itu. Nah, kira-kira berapa bulan berlalu, Tamar ini mulai muntah-muntah, perutnya mulai membesar. Akhirnya kabar kalau Tamar itu hamil, padahal dia janda, itu terdengar sampai ke Yehuda. Nah, meskipun Yehuda itu sering berzina, tapi begitu ia dengar berita itu, dia langsung berseru apa? Menantuku itu ambil bakar. Bakar dia. Jadi Tamar itu diseret untuk dibakar. Kalau baca di Kejadian 38, Kejadian 38 ayat 25 kalau nggak salah. Kejadian 38 ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Nah, jadi si Tamar ini mau dibakar. Nah, ketika dia mau dibakar, Tamar berseru, dari pemilik 3 barang inilah aku hamil. Jadi Yehuda lihat, mana barangnya? Begitu dilihat, itu cap dia, kalung dia, sama tongkat dia. Ayat 26, si Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Jadi sesuai hukum, Tamar itu harus diberikan keturunan oleh Shelah. Tapi Yehuda nggak kasih. Akhirnya dia ambil dari Yehuda sendiri. Dia bilang apa? Bukan aku, tetapi perempuan inilah yang benar. Nah, arti nama Tamar itu mendirikan pilar, mendirikan, atau menegakkan, atau pilar ya, suatu pilar gitu. Untuk kalau ada bangunan ada pilarnya kan gede untuk menopang. Nah, jadi Tamar ini sebagai menantunya Yakub, Tamar ini kan menantunya Yakub kan? Sorry. Sekarang Tamar itu apa ya? Yehuda tuh anaknya Yakub. Jadi Tamar itu ketika mereka masuk ke dalam keluarga Yakub, Tamar ini mengerti tentang berkat yang diberikan kepada Yehuda. Kan ada berkat yang diberikan kepada Yehuda. Tentang keturunan raja gitu. Nah, jadi Tamar itu dapat melihat secara rohani. Dia sadar bahwa apa? Keturunan dari Yehuda ini nggak boleh hilang, nggak boleh terputus. Nggak boleh terputus. Jadi secara berani dia ambil resiko. Resikonya mati loh waktu itu. Seorang janda berzina itu hukumannya mati. Tapi demi meneruskan silsilah dari Yehuda, dia ambil resiko ini. Nah, jadi hukum mengenai pernikahan ini, hukum pernikahan demi melanjutkan keturunan, itu hukum yang bikin garis keturunan anak sulung ini nggak hilang, nggak putus. Jadi secara tidak langsung Tuhan tuh lagi membuat suatu skema supaya Mesias itu keturunan perempuan yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15 ini benar-benar nggak putus. Harus datang ke dunia ini. Jadi kalau Tamar mati, adiknya harus lahirkan anak buat dia. Kalau adiknya mati, harus adik yang berikutnya lahirkan anak buat dia. Karena keturunan ini nggak boleh putus. Tapi karena keturunan ini terancam putus, ya udah nggak kasih-kasih. Makanya Tamar melakukan demikian. Itu tentang Tamar. Nah, cerita tentang Tamar ini juga adalah gambaran tentang penghakiman di akhir zaman. Kalau kita baca di 2 Petrus 3 ayat 7,
Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Petrus bilang apa? Penghakiman di akhir zaman itu dihakimi dengan api kan? Ini sama kayak Tamar lagi mau dibakar. Kalau baca Kejadian 38 ayat 25, waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Jadi Tamar tunjukin ini, materainya Yehuda. Dia tunjukin mertuanya punya materai, cap materai. Jadi cap materai itu kalau di zaman dulu itu untuk ngecap punya kita, kayak misalnya sesuatu barang kita cap, itu jadi punya kita gitu. Nah, jadi dengan menunjukkan barang-barang itu membuktikan bahwa dia itu bukan pelacur dan dia itu tidak mengincar apapun. Dia hanya mau keturunannya Yehuda. Makanya waktu Yehuda suruh kirim kambing, dianya nggak ada. Dia cuma mau cap materai itu. Nah, cap materai dan barang-barang itu tuh menyelamatkan Tamar. Nah, sama seperti itu di akhir zaman, supaya kita tuh bisa lolos dari penghakiman, kita tuh harus memiliki materai yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah. Supaya Tuhan bisa ngomong, ya ini benar, orang ini benar. Sama seperti Yehuda bilang, Tamar benar, dia nggak jadi dihukum. Nah, sama seperti itu kita juga harus punya cap materai. Materai Allah. Nah, perempuan yang kedua ya. Perempuan yang kedua itu namanya Rahab. Rahab itu arti namanya itu lebar atau luas, atau ruang terbuka yang luas. Nah, ini gambaran tentang seorang yang memiliki hati yang besar. Nah, Rahab ini pekerjaannya sehari-hari itu adalah pelacur. Dia itu pelacur di kota Yeriko. Dia hidup itu di zaman orang Israel sedang menaklukkan kota Kanaan. Nah, jadi waktu itu Yosua utus 2 mata-mata untuk memata-matai kota Yeriko. Nah, mata-mata ini masuk ke rumah Rahab. Kalau baca di Yosua 2 ayat 9 sampai 13 ya. Saya bacain. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, jadi pelacur itu pekerjaan yang menerima banyak tamu, jadi banyak berita yang dia terima. Berita tentang perjalanan suatu umat keluar dari Mesir, bagaimana bangsa itu 40 tahun di Mesir, bagaimana mereka mengeringkan dan menyeberangi laut, bagaimana mereka mengalahkan bangsa-bangsa, semua perkataan itu Rahab terima. Nah, dia membandingkan mana yang benar. Dan ketika 2 mata-mata itu datang ke tempatnya, dia memutuskan untuk apa? Untuk menyelamatkan 2 mata-mata ini. Nah, di Yeriko, 2 mata-mata ini banyak yang cari, tapi tujuan mereka cari 2 mata-mata ini itu untuk dibunuh. Tapi bagi Rahab, mata-mata ini bukan sesuatu masalah, tapi justru 2 mata-mata ini adalah jalan untuk tetap hidup.
Ini Rahab ini punya iman yang luar biasa. Nggak gampang loh. Nah, kalau baca di Yohanes 10 ayat 4, Yohanes 10 ayat 4, catat begini. Yohanes 4 ayat 4 sampai 5 ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, Rahab itu, dia menganggap dua mata-mata ini sebagai seorang gembala yang baik. Sementara seluruh kota Yeriko yang lain menganggap dua mata-mata itu orang asing. Jadi mereka tuh mau membunuh, mereka nggak mau ikut. Tapi si Tamar justru mau ikut. Nah, si Rahab justru mau ikut. Dia bilang, tolong dong, kan aku sudah berlaku ramah sama kalian. Kalian dicari, aku sembunyiin. Tolong dong, bantu supaya aku tuh enggak mati ketika kalian datang menghancurkan kota kami. Nah, jadi kepada Rahab itu dikasih tahu bagaimana caranya supaya dia bisa lolos dari penghakiman. Jadi Rahab tahu. Kalau baca Yosua 2 ayat 18 sampai 21, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu, serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Jadi di satu kota Yeriko, itu ada satu tempat di mana penghakiman itu tidak akan datang, yaitu rumahnya Rahab. Rumahnya Rahab atau kamarnya Rahab. Jika ada keluarga Rahab atau siapapun yang masuk ke tempat itu, tempat yang ada benang tali kirmizi diikat di jendela itu nggak akan dihancurkan. Sementara yang lain itu dihancurkan. Jadi saat Yeriko itu sedang menghadapi akhir zamannya Yeriko, ada orang yang tahu caranya selamat. Nah, ini seperti zamannya Nuh ya. Di zamannya Nuh itu, sementara semua orang nggak ada yang tahu kapan akhir zaman, Nuh tahu loh. Nuh tahu kapan akhir zaman akan datang. Bukan hanya itu, Nuh tahu apa yang harus dilakukannya supaya dia selamat. Bahkan tanggalnya pun Tuhan kasih tahu. Minggu depan aku akan menurunkan air bah. Kamu masuk sekarang ke dalam bahtera. Nah, ini juga gambaran kepada kita yang hidup di whatever they do, it's okay. Benar nggak? It's not. Liana, gue mute ya. Nah, ini juga gambaran tentang penghakiman akhir zaman. Kalau kita tahu arti dari benang merah kirmizi itu, secara rohani artinya apa, itu harus kita ikatkan di jendela. Supaya, kalau kita baca ya, Yosua 6, ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel.
Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, kalau baca di Yakobus 2 ayat 25 catat apa? Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, Rahab ini memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana walaupun dia seorang pelacur, dia memiliki iman. Dan selain iman, dia memiliki perbuatan. Dan karena dua-duanya itu, akhirnya dia diselamatkan. Perempuan yang ketiga. Rut. Nah, Rut ya. Latar belakang Rut dulu nih. Rut itu arti namanya itu teman. Arti namanya teman. Rut itu orang kafir. Dia tuh bangsa Moab. Bangsa Moab ya. Nah, bangsa Moab itu adalah satu bangsa yang nggak boleh masuk ke dalam jemaat Allah. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kalau baca Ulangan 23 ayat 3. Ulangan 23 ayat 3 ya. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ini Tuhan tegaskan, Mbak. Tegaskan sekali kalau orang Amon itu benar-benar nggak boleh masuk ke dalam jemaah Allah. Sampai kapan? Selama-lamanya. Kenapa? Ini nanti kita akan belajar di hari Selasa. Karena ketika orang Israel keluar dari Mesir, nah orang-orang tua dan orang-orang yang sakit, itu kan ketinggalan di belakang. Nah, bangsa Moab ini bukannya menolong orang Israel, malah mereka serang. Mereka serang orang-orang tua dan orang-orang yang sakit di barisan belakang. Oleh karena itu Tuhan marah. Dan bangsa Moab ini dikasih hukuman selama-lamanya nggak boleh masuk ke jemaat Allah. Nah, di akhir zaman hakim-hakim, di tanah Moab, Moab kan, Rut tinggal di Moab kan, tiba-tiba kedatangan satu keluarga. Keluarga itu namanya Elimelek sama Naomi. Ini suami istri. Mereka punya 2 anak, namanya Mahlon sama Kihlon. Jadi waktu itu lagi ada kelaparan di Israel. Keluarga ini menjual semua. Mereka itu orang kaya. Mereka jual semua harta mereka, tanah mereka semua dijual, bawa duit pergi ke Moab, pindah ke Moab. Nah, sampai di situ suaminya mati. Anak-anaknya ambil istri orang Moab. Nah, salah satunya itu Rut ini. Rut. Kemudian, setelah 10 tahun berlalu, suaminya mati. Saya lupa suaminya itu yang mana ya, yang Mahlon apa yang Kihlon ya. Sebentar. Rut.
Rut. Mahlon itu ngambil Rut. Rut ini Orpa. Nah, setelah 10 tahun Mahlon mati, Kilon mati. Jadi ini tinggal 3 janda, Naomi, Rut, sama Orpa. Akhirnya Naomi memutuskan untuk balik lagi ke Kanaan. Dia bilang sama Rut sama Orpa, kalian pulang aja, kalian tetap aja di sini, saya mau pulang ke Kanaan. Tapi Rut nggak mau. Orpa mau, tapi Rut nggak mau. Rut memilih untuk ikut Naomi pergi ke Kanaan. Itu latar belakang ceritanya ya. Nah, jadi pulanglah Rut dan Naomi, 2 orang janda, ke tanah Kanaan. Nah, satu tokoh lagi yang kita mau perkenalkan tuh namanya Boas. Boas ya. Boas itu adalah salah seorang sanak dari Elimelek. Itu kan tadi suaminya Naomi kan. Ini sanak jauh. Boas ini orang kaya raya. Arti namanya tuh gesit, tangkas. Dia itu arti namanya juga kaya raya sih. Nah, Boas itu hidup di zaman hakim-hakim yang jahat. Zaman hakim-hakim yang jahat kan, kita tahu. Nah, tapi Boas ini seorang yang unik. Dia itu orang yang rendah hati. Kita tahu dari mana? Kalau baca di Rut 2 ayat 4 ya. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati kamu. Jadi Boas itu seorang tuan, datang dari Bethlehem jauh, pergi ke tempat sawahnya atau pertaniannya, kepada hamba-hambanya, dia memberikan salam. Tuhan kiranya memberkati, gitu. Tuhan kiranya menyertai kamu, gitu. Dia itu rendah hati sekali. Dia tidak memandang orang-orang yang miskin yang rendah itu yang bekerja kepadanya itu di bawah dia, tapi memberikan salam dengan baik. Yang kedua, Boas ini orang yang sangat baik hati. Kalau baca di Rut 2 ayat 8 sampai 9, saya baca ini Rut 2 ayat 8 sampai 9. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Bayangin ya, 2 janda pulang dari Moab, nggak ada apa-apa, mereka tuh hidup seperti pemulung. Jadi di Israel tuh ada hukum kalau seorang yang miskin, itu mereka boleh pergi ke ladang gandum, tapi mereka nggak boleh ambil sesuatu apapun. Mereka boleh ikutin orang yang lagi panen ya. Kalau ada yang mereka nggak cabut, ketinggalan di pohon, mereka boleh ambil. Atau kalau ada yang jatuh, mereka boleh ambil. Itu hukumnya di zaman itu. Nah, jadi Rut ini akan pergi ke ladang-ladang orang Israel untuk mencari sisa-sisa itu. Sisa-sisa gandum. Nah, ketika dia sampai di perkebunan Boas bilang begini kepadanya, kalau kamu haus, ada tempat minum. Aku udah pesenin sama semua orang supaya kamu tuh jangan diganggu. Jadi kamu nggak perlu lagi pergi ke tempat lain untuk pungut. Cukup di sini aja. Bahkan lebih daripada itu ya. Kalau baca ayat 15-16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut.
janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Boas ini sangat baik sekali. Nah, kasus Rut ini unik karena ketika suaminya mati, itu kan dia nggak punya anak. Nah, saudara suaminya pun mati juga nggak punya anak. Jadi suaminya mati, saudara suaminya mati, mertuanya mati. Jadi tidak punya apapun. Jadi untuk melakukan hukum perkawinan ipar tadi pun udah nggak bisa. Jadi dia itu terancam sendirian selama-lamanya menjadi janda di dunia ini, sekaligus ketika dia mati, nama keluarga ini hilang semua. Nah, tapi Tuhan ada kasih satu sistem lagi, satu peraturan lagi, namanya peraturan Goel. Peraturan Goel namanya. Peraturan Goel itu dari bahasa Ibrani Gaal. Artinya menebus. Menebus. Nah, ini fungsinya untuk sanak saudara bisa membeli kembali. Nah, jadi sistem Goel ini itu diberikan kepada orang Israel itu waktu mereka berjalan dari Mesir ke Kanaan di padang gurun. Nah, hukum Goel ini itu mendukung sebagai pelengkap hukum dari yang tadi, yang pernikahan ipar tadi. Nah, jadi hukumnya begini. Kalau orang itu mati nggak punya saudara, ya, jadi ada beberapa kasus Goel ya, kasus menebus gitu. Yang pertama, apa aja sih yang boleh tebus? Orang Yahudi ketika dia miskin, dia boleh menjual dirinya kepada budak kan. Sebenarnya nggak boleh kan, tapi dia kalau dia miskin banget, akhirnya dia jual dirinya sebagai budak. Nah, ketika dia jual dirinya sebagai budak, saudaranya itu harus tebus dia. Kalau baca di Imamat 25, ayat 47. Saya bacain ya. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang-orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Jadi urutan menebus itu saudara-saudaranya, saudara kandungnya. Kalau saudara kandungnya nggak ada, pamannya boleh. Kalau pamannya nggak ada, sepupunya. Kalau nggak ada sepupunya, kerabat, yang penting punya hubungan darah. Itu ada urutannya. Nah, jadi kalau dia terlalu miskin, misal zaman sekarang, saya miskin banget, terus saya menjual diri sebagai budak. Nah, adik-adik saya tuh kalau dia mampu dia harus bebasin saya, harus bayarin utang saya itu supaya saya tidak lagi jadi budak. Nah, yang kedua, itu kan tadi dirinya ya jadi budak ya. Yang kedua tanahnya. Kalau orang Yahudi itu jual tanahnya, tanahnya itu kalau ada saudaranya yang mampu, saudaranya harus bayarin utang dia supaya tanah itu bisa balik lagi ke saudaranya itu. Itu ada di Imamat 25 ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Jadi tadi dirinya, sekarang tanahnya. Kalau dijual, kalau misalnya hari ini ya, saya miskin, jatuh miskin, terus saya punya tanah, saya jual. Nah, keluarga saya itu kalau dia mampu, mereka harus bayarin utang saya supaya tanah itu balik jadi milik saya. Yang ketiga, kalau orang Yahudi itu mati tanpa memiliki keturunan, kan saudaranya harus membangkitkan keturunan bagi dia kan. Tapi kalau saudaranya nggak ada, maka urutannya kayak tadi, saudara-saudaranya, atau pamannya, atau sepupunya, atau yang punya hubungan darah sama dia.
Supaya apa? Orang itu tidak mati tanpa meninggalkan keturunan. Nah, gara-gara sistem Goel ini, Boas yang adalah sanak jauh dari Elimelek, Boas bisa menebus Rut. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Boas. Boas ini sebenarnya bukan sanak terdekatnya Naomi. Bukan. Ada saudara yang lebih dekat untuk menebus. Kalau baca Rut 4, Rut 3, Rut 3 ayat 12. Rut 3 ayat 12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Nah, jadi ada seorang penebus yang lebih dekat daripada Boas. Boas bilang, tunggu ya, aku akan tanya dia dulu. Dia mau nggak nebus kamu? Kalau dia nggak mau, maka aku yang akan tebus kamu. Nah, besoknya, Boas cari orang itu, kumpulin 10 saksi, tanya, kamu mau nggak nebus Naomi, nebus hartanya Elimelek? Mau dia. Kalau baca Rut 4, ayat 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu bahwa sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Nah, jadi ada satu orang namanya penebus juga nih, penebus lain ya. Penebus lainnya ditawarin, tanahnya Elimelek, kamu mau tebus nggak? Mau. Kenapa dia mau? Karena Naomi sama Ruth itu kan dua janda. Ketika mereka mati, mereka nggak punya ahli waris. Maka tanahnya Elimelek otomatis akan jadi milik dia. Jadi dia mau tebus. Tapi ketika ayat 5, Rut 4 ayat 5, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Nah, setelah kau tebus tanahnya, kau harus kawin sama Rut, kasih anak buat dia, nah nanti semuanya itu balik ke anak itu. Setelah tahu itu, apa kata dia? Ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku nih tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Dia pikir apa? Kalau nanti aku harus ambil Rut juga, harus kasih anak buat dia, nanti semua harta itu jadi balik punya dia, rugi dong. Jadi itu menebus itu adalah suatu pekerjaan yang merugikan dari segi duniawi ya. Jadi hukum ini memang agak aneh karena saudara kita yang jual rumahnya, dia sekarang miskin, kita yang harus beli balik buat dia, ini sebenarnya hal-hal yang rugi. Hukum ini agak aneh. Nah, tapi Boas bersedia menebus tanah. Dia bersedia menebus tanahnya, bersedia membangkitkan keturunan bagi keluarga Rut dan Naomi, bahkan dia sangat proaktif dalam melakukannya. Dia bangun pagi-pagi, dia cari penebus yang asli, dia kumpulin orang-orang. Nah, kalau baca di ayat Rut 4 ya, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Jadi dia itu, kalau baca di Alkitab, terlihat jelas Boas itu tidak menunda-nunda. Dia seperti sangat antusias sekali untuk menebus Rut. Kenapa Boas mau begini? Pertanyaannya. Kenapa sih Boas mau? Apa karena dia kaya banget gitu? Apa karena Ruth-nya cantik banget? Nah,
Boas mau begini, mau melakukan hukum Goel ini karena Boas mengerti tujuan sejati dari diberikannya hukum Goel. Sekali lagi ya, karena Boas mengerti tujuan sejati dari diberikannya hukum Goel itu. Apa itu tujuan sejati? Nah, Moab, Rut ya. Rut ini kan orang Moab kan. Orang Moab itu selama-lamanya tidak boleh masuk jemaat Allah. Rut itu adalah gambaran dari manusia berdosa. Kalau baca Roma 3 ayat 23, karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa kan? Maut kan? Mami nanya apa ya, Om? Adriel, saya mute ya. Oke, kita lanjut. Saya sampai mana ya? Ya, Rut Moab. Rut bangsa Moab. Itu adalah gambaran dari manusia berdosa. Manusia berdosa itu selama-lamanya itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nggak bisa. Sama seperti itu, Rut itu tidak memiliki keturunan. Akhirnya selama-lamanya itu akan hilang dari silsilah. Nah, manusia itu sama. Manusia itu hidup di dalam belenggu dosa kan. Nggak bisa mengelak dari mati. Akhirnya hilang gitu. Rut itu tidak memiliki kualifikasi, Rut tidak memiliki hak, dan Rut tidak memiliki kemampuan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Yang satu-satunya yang bisa selamatin Rut itu cuma peraturan Goel, hukum Goel tadi. Hukum Goel tadi. Artinya apa? Artinya hukum Goel itu sudah dipersiapkan Allah untuk selamatin Rut. Dengan kata lain, hukum Goel ini sudah dipersiapkan Allah untuk selamatin siapa? Manusia yang berdosa. Nah, jadi apa yang Boas mengerti? Boas mengerti kasih yang tersembunyi di dalam hukum Goel. Kalau baca 1 Yohanes 4 ayat 19, kita tuh mengasihi kenapa? Karena Allah dulu yang mengasihi kita. Allah dulu yang mengasihi kita. Ketika kita dapat menyadari hati Allah, maka kasihnya Allah yang terselip di dalam peraturan Goel pun kelihatan. Sebaliknya kalau kita nggak ngerti hati Allah, akhirnya akan jadi seperti penebus yang terdekat tadi. Dia tahu ada peraturan Goel, tapi dia nggak ngerti. Dia ngertinya cuman, oh kalau hukum ini diterapkan, kalau aku terapkan, aku rugi. Rugi dong aku. Dia akhirnya cuma mikir tentang untung dan rugi. Kenapa? Karena dia sendiri nggak pernah sadar bahwa apa? Dirinya tuh perlu ditebus loh. Dia nggak sadar kalau dirinya perlu ditebus. Kalau kita di dunia ini nggak pernah sadar kalau kita pun perlu ditebus, perlu diampuni, maka kita nggak akan pernah bisa ngampuni orang. Tapi karena kita sadar kita perlu ditebus, maka ketika Boas lihat Rut, dan dia ingat peraturan Goel, dia ingat, oh begitu rasanya jadi janda sendirian di Kanaan ya, tanpa ada siapapun. Nah, Boas ini, sang penebus itu gambaran siapa? Gambaran Yesus. Nah, seperti itulah Yesus itu menebus manusia berdosa. Akhirnya Rut, bangsa Moab yang nggak selama-lamanya nggak bisa masuk jemaat Allah, akhirnya apa? Masuk ke dalam silsilah Yesus. Nah, sama seperti itu, Yesus menebus kita dan mengizinkan kita masuk ke dalam silsilah buku kehidupan. Seperti itu, Boas balikin tanahnya, Boas bikin pertanian lagi buat Rut. Itu seperti apa? Seperti Yesus itu mengembalikan tanah yang kayak kita tuh nggak punya tanah gitu, hilang, Tuhan kasih gitu. Nggak punya benih, hidup kekal Tuhan kasih. Kalau baca Lukas 13, ayat 34,
Lukas 13 ayat 34 ya. Saya bacain. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus padamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, Boas ini gambaran dari Yesus. Nah, satu lagi terakhir sebelum kita selesai, iman Rut. Kita akan lihat iman Rut ya. Ketika Naomi mendesak Rut dengan sangat kuat agar Rut tetap tinggal di Moab, Rut ngomong apa? Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di situ. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Ini jawaban Rut. Dia tahu mertuanya udah tua, sebatang kara. Dia bisa kawin lagi, bisa tetap tinggal di Moab. Tapi dia nggak mau. Dia lebih memilih menjadi seperti arti namanya apa? Teman. Menemani. Dia lebih suka jadi teman yang mendampingi Naomi. Di mana dia tidur, dia mau di situ. Tempat Naomi mati pun, dia mau di situ. Karena kasihnya yang begitu besar kepada Naomi, makanya dia memilih untuk pergi ke suatu negeri asing untuk tinggal bersama mertuanya dan mencari perlindungan Allah di situ. Kalau baca Rut 2 ayat 10 sampai 12, saya bacain ya. Rut 2 ayat 10 sampai 12. Dia tanya sama Boas, "Kenapa sih Boas kamu baik banget?" Kalau baca ya Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Ayat 11, Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Boas mengakui iman Rut, dan Boas sadar bahwa yang akan membalas perbuatanmu itu Tuhan. Yang akan menjagamu itu Tuhan, bukan aku, Boas bilang. Boas dan Rut itu sama, satu iman. Dia tahu. Memang secara luar Boas yang kasih dia segala sesuatu, Boas yang tebus dia. Tapi Boas pun tahu, yang tolong ini perempuan, karena imannya itu Tuhan. Nah, jadi dari 3 nama perempuan ini yang diselipkan Matius di dalam istilah Yesus, Matius tuh pengen kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki kasih yang sangat besar. Bukan hanya untuk melahirkan untuk melancarkan kedatangan Yesus Kristus di dunia ini, tapi ada kehendak Allah yang lebih besar. Nah, semoga ketika kita belajar mengenai 3 perempuan ini, ketika kita membaca silsilah Yesus, kita bisa mengerti dan akhirnya bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan dan akhirnya kita bisa percaya kepada Yesus hari ini adalah suatu kasih karunia yang besar. Pelajaran kita selesai sampai di sini. Ada pertanyaan nggak?